warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih dengan Miss Nisa. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat Primary 2A? Miss berharap semoga semua dalam keadaan sehat, dan jika ada yang kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini, kita telah memasuki tema 3, subtema 2, tentang tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1, 2, 3. Pembelajaran 1, kita akan membahas tentang Dena. Kedua, mengenal nilai kelompok pecahan uang dan gerak dasar tari. Dena merupakan sebuah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan. Nah, anak-anak, amati gambar Dena berikut ini. SD Harapan merupakan sekolah Inung. SD Harapan terletak di Jalan Kamboja. Di sebelah kiri sekolah terdapat toko roti. Di depan sekolah terdapat kantor dan toko sepatu. Dena diperlukan saat kita pergi ke tempat yang belum kita ketahui. Dena memudahkan kita menemukan tempat tujuan. Untuk membuat Dena diperlukan beberapa informasi. Informasi yang diperlukan adalah yang pertama, nama jalan, nama bangunan, arah menuju tujuan. Kita bisa menggunakan arah mata angin, barat, timur, selatan, dan utara, ataupun instruksi kanan dan kiri, serta keterangan tambahan bila ada, seperti taman ataupun monumen tertentu. Nah, anak-anak, yuk kita lengkapi kalimat sesuai Dena pada halaman 45. Nah, materi kedua, nilai sekelompok uang. Sekelompok uang dapat dihitung nilainya. Caranya dengan menjumlahkan seluruh nilai kelompok uang tersebut. Perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada uang koin atau uang logam Rp1.000, Rp500, dan Rp200. Nah, kita jumlahkan semuanya. Jadi 1000 ditambah 500 dan ditambah Rp200. Hasilnya adalah Rp1.700. Nah, 1.700 itu kalau dibaca Rp1.700. Kalau dituliskan menjadi Rp 1.700,00. Berikutnya, di sini ada satu lembar uang Rp5.000, satu lembar uang Rp2.000, dan satu lembar uang Rp1.000. Kalau kita jumlahkan menjadi Rp8.000. Penulisannya Rp 8.000,00. Ingat ya, setiap 3 angka dari belakang harus disertai titik di depannya. Jadi dibaca Rp8.000. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami kan? Nah, coba sekarang
pasangkan kelompok uang dengan nilai rupiah yang sesuai pada halaman 47 ya. Kita lanjutkan pada materi gerak dasar tari. Masih ingatkah kalian ketika kalian menari, bagian tubuh mana yang kalian gerakkan? Ayo, masih ingat nggak? Nah, pintar. Bagian tubuh yang bergerak ketika kalian menari yaitu kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Oke, sekarang saya lanjut untuk menjelaskan gerakan-gerakan dasar pada tari. Kalian simak dengan baik ya. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerakan pada tari meliputi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Gerak dasar tari yang akan kita pelajari kali ini ada 5 gerakan. Yang pertama, gedek, yaitu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri secara bergantian dan patah-patah. Yang kedua, nyekiting, yaitu menggerakkan jari tangan di mana ibu jari bertemu dengan jari tengah membentuk lingkaran. Yang ketiga, ngukel atau ukel, yaitu gerakan memutar pergelangan tangan yang berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat, mendak, yaitu sikap berdiri tegak dengan posisi kedua lutut ditekuk dan kedua tangan di pinggang. Gerakan yang terakhir yaitu gejuk, yaitu gerakan kaki kanan menapak dan kaki kiri jinjit di belakang kaki kanan. Anak-anak, di dalam gerak dasar tari juga terdapat gerak lemah dan gerak kuat ya. Bisa akan memberikan contoh tarian-tarian yang memiliki gerak kuat dan lemah. Contoh tarian yang memiliki gerak lemah yaitu yang pertama tari serimpi, kedua tari gambyong, ketiga tari merak. Sedangkan contoh tarian yang memiliki gerak kuat yaitu tari saman, tari kecak, dan tari reog. Nah, anak-anak, kalian juga bisa menirukan gerakan alam. Maksud gerakan alam adalah gerakan tari yang menirukan gerakan alam. Contoh gerakannya yaitu gerakan air mengalir dan gerakan angin berhembus. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh gerak dasar tari. Pada pembelajaran kedua, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, aturan dalam permainan. Kedua, sikap yang baik terhadap teman. Aturan dalam permainan antara lain adalah 1. Bekerja sama. Pada saat bermain, kita harus bekerja sama, rukun dan tidak boleh menang sendiri. Yang kedua, selain bekerja sama, kita harus sportif atau jujur. Jadi, dalam sebuah permainan kita tidak boleh curang. Sikap yang baik terhadap teman yaitu saling menghormati walau berlawanan jenis antara laki-laki dan perempuan. Kedua, saling menghargai. Pada pembelajaran 3, materi yang akan kita pelajari adalah pemenggalan kata menurut suku kata dan kesetaraan nilai pecahan uang. Kesetaraan Pemenggalan kata atau suku kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Masih ingat, huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Perhatikan contoh berikut. Buah, U, A.
dipisah. Main. Main. A dan I dipisah. Niat. I, A dipisah. Saat. A dan A dipisah. Lalu, selain itu, huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, saudara, tidak saudara, melainkan saudara. Survei, tidak survei, tidak seperti itu. Survei. Amboi. Yang terakhir, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, saya ulang, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan seperti eng, nye, dan lainnya, dan hal itu terdapat di antara dua huruf vokal, maka pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak. Perhatikan di sana ada huruf P. Maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf P karena P adalah konsonan. Dengan, kenyang, musyawarah. Kesetaraan nilai uang. Dalam kesetaraan nilai uang, sebuah atau sekelompok uang dapat bernilai sama dengan sekelompok uang lainnya. Contohnya, di sini ada uang 1 lembar Rp1.000. Coba kalau Rp1.000 ini ditukarkan dengan uang keping 500-an, mendapat berapa keping ya? Nah, ternyata jika ditukarkan dengan uang logam 500-an atau uang koin 500-an, mendapatkan 2 keping. Jadi Rp1.000 sama dengan 2 keping 500-an. Nah, bagaimana jika ditukarkan dengan uang logam 200-an? Ternyata jika ditukarkan dengan uang 200-an mendapat 1 uang 200-an, 2 uang 200-an. Kalau dijumlahkan masih 400 ya. Coba kita lihat lagi. Menjadi 600, 800, 1000. Jadi Rp1.000 sama dengan 5 keping 200-an. Contoh yang lain lagi, Rp1.000 sama dengan berapa keping 100-an? Coba perhatikan. Di sini ada 100 ditambah 100 menjadi 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Rp1.000 sama dengan 10 keping 100-an. Contoh yang lain lagi, Lani membeli donat seharga Rp5.000. Nah, Rp5.000 ini jika ditukarkan menjadi berapa ya? Kalau ditukarkan 1000-an menjadi 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Nah, kalau dijumlahkan menjadi seperti ini. Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp5.000. Nah, jadi Rp5.000 jika ditukarkan dengan uang Rp1.000
mendapatkan 5 lembar uang seribuan. Dalam contoh kesetaraan nilai uang, di sini ada sekelompok uang. Ada 1 lembar uang 5 ribuan, 2 lembar uang 2 ribuan, dan selembar uang seribuan. Nah, kalau dijumlahkan seluruhnya adalah 10.000 rupiah. Itu sama dengan 1 lembar uang 10 ribuan. Jadi, sekelompok uang yang ada di sini jika ditukarkan sama dengan 1 lembar uang 10 ribuan. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang coba berlatih pada buku kalian halaman 58 sampai 59. Sebelum Miss akhiri, mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa difahami dengan baik. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.